sangat berbangga dan sangat berantusias ketika melihat masyarakat Kecamatan Kulisusu begitu banyak di lapangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD Golkar Kabupaten Buton Utara beserta pengurus Golkar dan salah satu anggota Dewan dari Partai Golkar, Bapak Kapolsek, mohon maaf, Kapolsek Kulisusu Utara kalau saya tidak salah, kemudian bapak-bapak, orang tua saya, ibu-ibu, kaum tua, anak muda yang saya begitu banggakan, dan hadirin sekalian yang begitu berbahagia pada siang hari ini. Selamat datang pada acara Muhammad Aswadi Adam bersama Golkar Menyapa Rakyat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya minta dah haputan saya timur aku ya. Minta dah saya timur aku. Dah apa? Saya adalah salah satu putra daerah yang lahir di tanah ini dan lahir di daerah ini, dan darah saya mengalir di daerah ini. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Darah saya mengalir di daerah ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga Kecamatan Kulisusu Utara, berbanggalah sebagai seorang pemuda, berbanggalah sebagai seorang putra daerah. Saatnya kita sama-sama bangkit, bangun membangun. Saatnya kita sama-sama menatap ke depan bahwa kita perlu melihat Buton Utara agar lebih maju dan sejahtera. Betul tidak? Nah, misi mana saja tentang sangat tergagap. Kami oleh saya dan kami tidak datang untuk mengambil hak-hak Bapak Ibu sekalian di sini, tidak. Tapi kami datang untuk menyamakan persepsi, membangun. Kami datang untuk menentaskan apa yang menjadi ketidaksejahteraan di sini. Kami datang untuk menentaskan itu apa yang dinamakan sebuah kemiskinan di sini. Sekali lagi kami mengatakan kami tidak datang mengambil hak-hak Bapak Ibu sekalian. Mono naiso, itekona. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin ini bukan kampanye, tapi ini adalah konsolidasi Partai Golkar, dan saya adalah bagian dari Partai Golkar sekarang ini. Kemarin kami sudah jalan di berbagai kecamatan Kamboang, Bonegunu, kemudian juga di Kecamatan Kulisusu Barat. Alhamdulillah ini adalah Kecamatan Kulisusu Utara. Saya yakin dan percaya di Kecamatan Kulisusu Utara adalah semua bagian dari keluarga saya. Kemarin saya sudah juga semalam, mohon maaf, saya dari Langkansai. Langkansai, kakek saya dikuburkan di Langkansai, dan di Langkansai adalah tempat saya bermain di waktu kecil. Ketika saya sampai di Langkansai, menjerit hati saya ketika saya datang. Karena apa? Ketika saya mau telepon keluarga saya, tidak ada jaringan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jaringan. 12 tahun Buton Utara mekar, tapi kok kenapa Langkansai sampai sekarang tidak ada jaringan? Betul tidak? Yang lebih menderitanya ketika pun saya dari sini ke daerah Wakorumba Utara, jalannya bergelombang, mohon maaf. Batin saya pun menjerit. Bapak Ibu sekalian, 12 tahun kita mekar, harusnya ini adalah sebuah peningkatan, bukan sebuah kemerosotan. Betul tidak? Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi, kami datang bukan untuk merampas hak-hak Bapak Ibu sekalian. Jangan takut. Saya pun juga sekarang melepaskan jabatan saya sebagai Kepala Bank BRI Tayabo. Saya tidak takut. Saya tidak takut rezeki saya. Kenapa harus saya takut kalau rezeki saya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul tidak? Kadang orang mengatakan bahwa isi boccia itu pada kubisi ini. Enggak. Saya rajin memberi. Kenapa? Karena ketika saya memberi, saya tahu bahwa yang akan datang akan lebih besar nanti pemberiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itekona. Apakah kita rugi ketika kita berzakat? Tidak. Rugikah ketika kita berzakat? Tidak, Bapak Ibu sekalian.
Oleh karena itu jangan takut. Daerah kita ini daerah yang punya kekayaan alam yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut melepaskan jabatan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang ada di dalam diri kita kalau kita mampu untuk berbuat. Betul tidak? Tekon aina? Ya, harus dong. Saya pun sudah membuktikan. Bukan cuma di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah merantau di daerah timur dan saya buktikan. Apalagi yang saya di sini. Di sini apa buktinya? Padi impari, Bapak Ibu sekalian. Yopai asuhannya sudah terbukti ketika mereka panen ternyata hasilnya 8 ton. Bapak Ibu sekalian, mau kita bongkar-bongkaran. Yopai asuhannya saya biayai 500 juta. Tetapi kalau saya selaku pribadi ingin mengambil keuntungan dari beras tersebut, saya bisa menjual ratusan miliar ada di sana, Bapak Ibu sekalian. Tekona kaina. Betul tidak? Betul. Kekayaan alam kita besar, Bapak Ibu sekalian. Allah sentang yo hasilino daerah doa. Belum cengkehnya, belum hasil tambangnya. Percaya apa tidak percaya kalau di daerah Buton Utara ada tambang? Percaya? Percaya kan? Tapi kenapa tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lapangan kerja? Tekona Islam? Tekona? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami sekali lagi datang bukan untuk merebut hak-hak Bapak Ibu sekalian. Kami datang untuk bergandengan tangan bersama-sama memikirkan bagaimana ini kesejahteraan ini bisa terbentuk. Betul tidak? Keampihan orang supaya lihat aroma orang tua-tua saya. Betul tidak? Lihat kasihan aroma orang tua saya. Ketika melakukan pembula itu untuk salah musa opo di berasi ayo magang kude kita malian terasuhan. Benar itu? Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian agar lebih condong melihat ke depan, condong melihat kira-kira siapa yang pantas, yang layak, yang cepat untuk mensejahterakan daerah ini. Betul tidak? Saya tidak mengkritisi pemerintah yang ada sekarang, mohon maaf. Saya pun juga tidak menyalahkan pemerintah. Tapi mohon maaf, mungkin agak lambat pergerakan kita, Bapak Ibu sekalian. Tekonahina, betul tidak? Terlalu lambat pergerakan kita. Kita butuh energi yang baru. Kita butuh ide-ide dan kreativitas yang baru supaya kita lebih cepat untuk membangun daerah ini. Tekonahina, betul tidak? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya waktu pengalaman di Bank BRI, saya ditarget 1 tahun saja. Alhamdulillah, target 1 tahun selalu terpenuhi. Saya tahu target KNJ BRI, tapi di sini 5 tahun loh, Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin tidak harus berpanjang lebar di sini, cukup pengenalan dari diri saya. Sebenarnya ada banyak hal yang harus saya bicarakan pada kesempatan sore hari ini, tapi insya Allah karena waktu pun juga yang tidak memungkinkan untuk kita membahas hal-hal yang lebih spesifik lagi, akan ada waktunya ketika kita akan melakukan putaran berikutnya atau roadshow berikutnya. Setiap desa kita akan berkumpul dan kita akan berbincang-bincang bersama, kira-kira yuhapa para pemulikono bukan potoai, kira-kira apakah solusi yang terbaik untuk daerah kita ini, kira-kira percepatan apakah yang harus kita perhatikan untuk daerah kita ini. Program-program yang pro rakyat seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD Partai Golkar, pro rakyat, menyentuh, sehingga rakyat tidak mengatakan bahwa saya poin kita pemerintah apa yang tidak menyebabkan untuk semata. Apa sih yang pemerintah buat? Mungkin pemerintah tidak salah sebenarnya, tetapi mungkin lambat mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Mohon maaf. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh warga Kecamatan Pulisusu Utara agar supaya saya didoakan, insya Allah kalaupun nanti saya siap dan maju pada saatnya nanti untuk menjadi Bupati Buton Utara periode 2020-2025, saya mohon dengan doa restu, saya mohon kepada keluarga, kepada sanak saudara saya, saatnya putra daerah Pulisusu Utara bangkit untuk memikirkan Buton Utara. Betul tidak? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu pantun yang bisa dilontarkan ketika saya berkunjung ke kecamatan. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada anak memakai baju, betul, bajunya lambang burung Garuda. Buton Utara tidak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pidato politik dari Bapak Muhammad Aswadi Adam ST selaku calon Bupati Kabupaten Buton Utara. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Alhamdulillah, beliau ini merupakan sosok muda yang terpanggil dari daerah perantauan kembali ke Buton Utara, dan kita bisa melihat bahwa beliau memiliki naluri politik yang baik, yang mampu melihat sumber daya Kabupaten Buton Utara itu cukup luar biasa, begitu pula dengan sumber daya manusianya, sehingga perlu dikembangkan lagi. Dan harapan kita bersama